Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali perjalanan Adi Gunagama dan istrinya Dewi dalam cerita yang berjudul Aka Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal, episode ke-6. Cerita ini ditulis oleh QWERTY. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, Budi tiba-tiba muncul dari semak-semak dan langsung menyetop mobil yang dikendari Gama dan Dewi. Sementara itu, Dewi mendapat kabar dari Teh Anggit bahwa Teh Lasmi keadaannya semakin parah. Hal tersebut berbarengan dengan kejadian ketika Dewi mengalami sakit di bagian tangan ketika disentuh oleh Ibu Romlah. Hal ini membuat kecurigaan Budi dan Gama semakin tinggi kepada Ibu Romlah, bahwa semua ini adalah pekerjaannya keluarga Alda, yaitu ibunya sendiri, Ibu Romlah. Lalu bagaimana kelanjutan perjalanan Gama, Budi dan Dewi dalam mengungkap misteri ini? Mari kita saksikan bersama-sama di episode ke-6 ini. Setelah melaksanakan ibadah malam ini, dengan Dewi sebagai makmum, lantas Dewi melarang aku untuk menyiapkan keperluan sekolah besok, karena dia melihat keadaanku yang sudah lemas. Kalau ada apa-apa, bangunkan aku saja ya, Wi. Ucapku sudah terbaring di atas kasur. Setelah pintu kamar ditutup oleh Dewi, kini yang aku rasakan semakin penasaran pada leuweung awi kolot yang membuat seorang Budi bahkan tidak bisa masuk begitu saja, termasuk rawat tiwas dan telaga mayit. Sambil memejamkan mataku, aku terus saja membayangkan tempat-tempat itu, dan juga terus-menerus membacakan di dalam hati sebuah zikir dan mengirimkan doa khusus kepada Kilang Samana. Di antara orang-orang yang datang meminta tolong kepada kita, walaupun itu sebuah mara bahaya, harus tetap menjadi syukur. Kadang mencari pahala di dalam hidup, caranya berbeda-beda, kawan. Leuweung, rawa, dan talaga itu tempat aku dulu hidup. Datanglah ke sana. Seorang kakek-kakek yang sudah lama tidak mendatangiku di dalam mimpi, dengan suara yang khasnya itu, kini sedang mengelus rambutku dengan perlahan, membuatku tidur semakin tenang, walaupun berada di dalam sebuah masalah yang cukup berdekatan dengan nyawa, dampak kepulangan dari kampung Sakalanangor. Buyut, ucapku perlahan, semakin larut di dalam bunga tidur yang menyambutku untuk semakin terlelap. Tidak biasanya pagi ini, aku dibangunkan oleh Dewi yang sudah terlebih dahulu bangun. Bahkan aku tidak sempat ke musola dan melakukan ibadah hanya di dalam kamar, karena waktu subuh sudah sejak tadi berkumandang. Namun cukup tenang setelah mendengarkan bahwa Ibu Mulyani sudah semakin membaik. Assalamualaikum, Buyut. Ucapku perlahan setelah melaksanakan ibadah dan berjalan keluar kamar, sambil mengingat semua ucapannya, seolah menjadi tenaga lebih yang aku rasakan pagi ini. Gam, kasihan tuh Mang Tahri muntah-muntah. Tuh di depan, ini aku bawakan air hangat. Ucap Dewi berjalan dari arah dapur. Sementara Ibu dan Teh Anggit terlihat sedang memasak. Kok bisa? Sini biar aku saja. Paling masuk angin. Ucapku. Apalagi Dewi pasti sedang ikut membantu Ibu dan juga Teh Anggit. Mang Tahri ketika aku pertama kali melihatnya sangat pucat sekali. Dengan jaket tebal dan sarung yang masih dipakainya itu, duduk di depan rumah. Mang, mana Budi? Tanyaku tiba-tiba. Ini amang begini gara-gara Budi, Pak. Jawab Mang Tahrim sambil menerima air hangat dan obat yang aku berikan.
Maksudnya? Sebentar, kok gara-gara Budi? Tanyaku sangat cemas. Aneh orang yang tidak bisa ngomong itu, Pak. Bawa bangkai dalam karung sampah dari belakang. Penuh darah dan bau sekali, Pak. Ucap Mang Tahrim menjelaskan. Sekarang mana orangnya? Ucapku semakin cemas. Sudah pamit pulang, Pak. Aneh, itu juga bangkai dari mana coba? Jawab Mang Tahrim sambil menghabiskan seluruh air minum yang aku bawa. Aku langsung terdiam dan langsung berkeliling rumah pagi ini. Apalagi memang Budi bertugas menjaga dari semalam. Namun aku tidak menyangka bisa sampai menemukan bangkai yang belum pasti ini. Apalagi yang aku takutkan, Budi lupa akan janjinya mengantar aku. Ibu sudah kapok, Gam. Tidak mau menerima tamu yang tidak dikenal lagi, ah. Tadi juga ibu sudah bilang ke Mang Tahrim, siapapun tamu yang datang ke rumah ini, suruh nunggu dulu di pos depan saja. Ucap Bu Mulyani yang sudah duduk di depan meja makan pagi ini. Maafkan Gama, Bu, juga Dewi ya, tidak ada di rumah kemarin. Jawabku sambil melirik ke Dewi. Dewi langsung menjelaskan kepada Ibu Mulyani bahwa kemarin habis dari rumah Alda. Membuat Teh Anggit dan Ibu juga sangat kaget. Untungnya Dewi sangat paham dan tidak menjelaskan semuanya, membuat aku sangat lega. Kelihatan sekali Dewi sudah semakin paham akan keadaan semua ini. Pagi ini juga aku sudah berada di atas motor untuk pergi ke sekolah. Namun sebelum berangkat ke sekolah, aku langsung menuju toko terlebih dahulu agar bisa berjumpa dengan Budi, yang aku yakini dia sedang berada di toko. Benar, dasar. Ucapku sudah melihat Budi duduk di atas keramik depan toko. Bahkan kedatanganku cukup membuat Budi sangat kaget. Budi, bangkai apa yang kamu buang? Ucapku langsung turun dari motor. Seseorang melemparkannya dari tembok belakang rumah, Gam. Itu jelas sekali disengaja. Semalam, maaf, aku tidak bisa mengejarnya. Kejadiannya ya sekitar pukul 4 lah. Ketika aku lihat, di dalamnya ada bangkai kepala kambing, Gam. Ucap Budi. Bud, serius? Ucapku kaget mendengar kabar, padahal hari baru saja akan aku mulai. Di sungai sana barusan aku buang. Maaf juga kepada Mang Tahrim. Mang Tahrim, aku melihatnya sangat kasihan. Tapi kalau semakin pagi, aku tidak mau semua orang di rumah pada tahu. Lebih kasihan lagi nanti. Jawab Budi perlahan sambil menunjukkan lengan bajunya yang penuh dengan darah. Dari Ibu Alda ya, Gam? Siapa lagi yang sekarang tidak mau ritual dan kebiasaannya itu kita ketahui, Gam? Wah, manusia biadab. Bisa-bisanya anak sendiri ditumbalkan. Mungkin bapaknya juga sama kali ya, dulu juga ditumbalkan. Jawab Budi perlahan. Jangan berprasangka buruk dulu, Bud. Pasti banyak hal sih yang kita uruskan masalahnya, bukan kelakuannya. Ucapku sambil menepuk pundak Budi. Membuat Budi langsung menunduk makin turun dari sebelumnya. Membuat aku hanya menatap ke arah mobil-mobil dan juga motor yang melintas di depan toko. Karena benar adanya, keadaannya perlahan semakin memburuk. Aku cemas pada Lasmi, Gam. Ucap Budi tiba-tiba. Dengan cepat, aku mengeluarkan handphone, mencari nomor Pak Hadi. Beruntungnya, telepon langsung diangkat. Assalamualaikum Pak Hadi, maaf, ucapku perlahan. Waalaikumsalam Pak Gama. Gimana? Apa alasannya sekarang? Sudah tahu banget lah kalau hal seperti ini. Jawab Pak Hadi sambil bercanda. Ah, bisa saja nih Pak Hadi. Mau ke rumah sakit Pak. Izin dulu sehari ini ya. Jawabku sambil tersenyum. Siap Pak Gama. Lagian sudah lama kan gak izin juga. Lagian sekarang hari Jumat jadi tidak terlalu sibuk. Bisalah Pak Gama. Jawab Pak Hadi. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali pada satu orang yang memang sangat dekat denganku dan selalu memahami kebutuhan perihal izin seperti ini, Budi yang mendengar ucapanku di telepon
langsung mematikan rokok yang baru dibakarnya itu. "Gimana soal toko, Bud?" tanyaku tiba-tiba sambil berdiri diikuti oleh Budi. "Sementara aman, toko dan rumah sudah tanggung jawab saya, Gam. Tinggal rumah Umi Esi saja," jawab Budi perlahan. "Kita ke rumah sakit sekarang, Bud. Aku sudah izin barusan," ucapku kepada Budi. "Tapi maaf, Gam. Aku nunggu di parkiran saja nanti ya," jawab Budi yang kembali menunjukkan tingkah anehnya pagi ini. Setelah berpacu dengan waktu dan kemacetan kota, aku dan Budi sudah memasuki lahan parkir rumah sakit yang biasanya aku kunjungi 2 minggu sekali. Namun kali ini, baru 4 hari aku sudah kembali dengan tujuan lain. Selain memastikan keadaan Teh Lasmi, dan Budi juga sudah paham dengan ciri-ciri lelaki tua yang sedang aku cari. "Serius, Bud, mau nunggu di sini?" tanyaku kepada Budi. "Kalau aku masuk dengan penampilan seperti ini, yang ada aku jadi pasien, Gam. Tinggal kamu daftarkan saja," jawab Budi sambil tersenyum. Lalu dia berjalan ke arah tempat duduk yang terdapat di bawah pohon yang rindang. Apalagi di dalam keadaan masih pagi, parkiran masih kosong juga. Dengan cepat aku berjalan ke sebuah ruangan, meninggalkan Budi sendirian. Walaupun aku cukup kaget ketika ditolak karena belum waktu jam besuk. Beberapa kali aku perhatikan semua perawat, dan juga tujuan keduaku untuk mencari orang yang biasa membersihkan lantai, yaitu lelaki tua yang menjadi cleaning service. Malahan, aku melihat orang lain yang sedang mengerjakan pekerjaan itu. "Harusnya ada di sini," ucapku perlahan. "Bisa ditunggu di tempat duduk, Pak?" ucap salah satu perempuan yang barusan memberikan informasi. "Oh iya, Bu, saya tunggu di luar saja," jawabku dengan terus memperhatikan sekitar, karena tetap yakin bahwa lelaki yang pertama kali memberikan bisikan hati-hati kepadaku, yang aku yakini bukanlah tanpa sebab. Apalagi kemarin, aku melihat dia berbelok juga ke kampung Sakalanango. Sudah hampir 15 menit. Aku duduk dan memperhatikan sekitar, walaupun belum mendapatkan kabar Teh Lasmi sama sekali. Namun aku tetap yakin, dan dalam hati terus berucap, meminta pertolongan Pencipta, segala kemudahan agar tujuanku tidak sia-sia pagi ini, setelah mengorbankan kewajibanku mengajar di kelas hari ini. Setelah beberapa kali tidak ada pertanda tentang lelaki tua yang aku cari, segera aku berjalan keluar untuk menuju Budi. Apalagi matahari sudah perlahan meninggi, dan jam pun sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. "Budi," ucapku sangat kaget, karena dari kejauhan, Budi terlihat sedang menikmati rokok dengan lelaki tua yang aku cari. Membuatku langsung berjalan dengan cepat ke arah lelaki tua itu. "Nah, ini orangnya, Pak Iwan. Teman saya itu, namanya Gama," ucap Budi. Lelaki tua yang baru aku ketahui namanya itu terlihat sangat kaget dan langsung akan berdiri. Namun, langsung ditahan tangannya oleh Budi. Tadi bilang Mbah Iwan berasal dari kampung Sakalanangor ketika pinjam korek, dan akhirnya merokok denganku. Berbicara panjang lebar soal kampung halamannya, Gam." "Mbah, kalau tidak bersalah, tinggal jawab saja pertanyaan teman saya ini," ucap Budi sambil merangkul pundak Mbah Iwan. Walaupun Mbah Iwan melakukan perlawanan berkali-kali, namun tidak sebanding dengan tenaga Budi. "Bud, jangan terlalu keras, kasihan," ucapku mencoba duduk di sebelah Mbah Iwan, agar tidak membuat orang yang melihat curiga kepada kami. "Saya hanya disuruh, Pak Gama. Maaf, malah saya kasihan tempo hari berbisik hati-hati kepada Bapak. Sumpah, Pak, niatan saya tidak ada yang jahat," jawab Mbah Iwan perlahan, setelah Budi lepaskan rangkulannya itu. "Bu Rohma atau Sobar?" tanyaku tanpa basa-basi. "Kang Sobar, Pak. Sumpah, Pak, saya hanya membawa dan kasih makan untuk Ibu Lasmi saja, tidak lebih dari itu," jawab Mbah Iwan, sangat kaget ketika aku menyebut dua nama itu, dan sangat ketakutan sekali. Beruntungnya beberapa orang yang baru saja memarkirkan motor di halaman parkir tidak curiga kepada kami bertiga. "Pak, mending jujur saja. Setelah ini anggap aku berterima kasih atas bisikan Bapak.
yang sudah memberikan aku pertanda. Tapi katakan hal lain, Pak, yang Bapak tahu juga. Ucapku dengan tegas karena menghargai. Malam itu, semenjak Ibu Lasmi makan daging yang aku bawa, setiap malam tepatnya tengah malam selalu didatangi sosok hitam berambut panjang, Pak. Baunya amis darah, Pak. Bahkan sekarang keadaannya semakin parah, Bu Lasmi. Kang Sobar hanya membayar saya. Setelah itu tidak ada apapun lagi. Ucap Bah Iwan menjelaskan sangat ketakutan. Pantas saja, sahut Budi yang hampir mematikan bara rokoknya ke atas kulit tangan Bah Iwan. Budi, jangan, ucapku tegas. Setelah itu, apapun yang Sobar berikan untuk Ibu Lasmi, buang. Kalau tidak, saya akan bicara sama Sobar semuanya. Paham, Pak? Jawabku perlahan. Jangan, Pak, jangan. Saya akan jamin Ibu Lasmi di dalam aman, Pak. Jangan, kasihan keluarga saya di kampung, Pak. Bakalan dihabisi Kang Sobar. Ampun, Pak. Ucap Bah Iwan memelas. Sudah sana masuk, dan anggap kita tidak pernah bertemu. Namun, jika keadaan di dalam semakin kacau, Bapak yang akan saya cari di kampung Sakalanangor. Saya bawa bagian kepala semua keluarga Bapak utuh-utuh. Bentak Budi yang hampir saja memukul Bah Iwan. Budi, ucapku menahan emosi Budi. Bah Iwan langsung berjalan tergesa-gesa. Anehnya masih berbalik badan memperhatikan ke arahku dan Budi. Orang-orang yang sudah berbuat kita susah, Gam. Kesal aku. Pagi-pagi harus membuang bangkai kepala kambing. Kebiasaan kalau mengancam kamu itu. Jawab Budi dengan kesal. Banyak caranya. Mau bagaimanapun Bah Iwan bisa kita gunakan nantinya jika butuh informasi. Ucapku menatap ke arah wajah Budi. Budi langsung menundukkan kepalanya tanpa berucap apapun lagi, sambil mengatur napasnya dan dirinya agar kembali tenang. Aku hanya kaget saja. Ternyata sedekat itu Bah Iwan dengan Sobar, Gam, dan membuat aku menahan kesal. Ketika aku berpura-pura sering datang ke kampung Sakalanangor dan mengenal Sobar, ucap Budi. Semua awalnya dari suami Alda, Bud. Wajar. Ucapku perlahan, mulai sadar kalau bukan hanya orang di rumah yang menjadi incaran Rohma, melainkan Teh Lasmi juga. Apalagi dengan keadaan jiwa Teh Lasmi yang seperti itu, membuatnya gampang sekali dikendalikan oleh sosok kiriman melalui makanan sesuai yang dikatakan Bah Iwan barusan. Setelah aku memahami sikap dan sifat Budi, aku langsung mengajak Budi untuk keluar dari halaman parkir untuk menuju toko. Apalagi aku dan Budi sudah mendapatkan informasi baru. Bahkan untungnya, keadaan sedikit berpihak dan tiba-tiba Budi bisa bicara dengan Bah Iwan barusan. Menemukan jawaban yang dari semalam membuatku curiga pada lelaki tua itu. Semakin jelas sekarang, Bud, siapa saja yang terlibat. Ucapku sedikit keras, karena angin di jalan cukup kencang, apalagi sekarang sedang berada di jalan menuju toko. Mungkin lebih banyak lagi, Gam, akan kita temukan orang-orang yang serupa. Jawab Budi sambil menahan emosi. Dari kejauhan, Mang Ade sudah aku lihat sibuk bersih-bersih di depan toko. Apalagi biasanya jika pagi toko akan ramai. Begitu juga Dewi, yang langsung kaget ketika melihat aku memarkirkan motor di depan toko, sudah bersama Budi. Telepon Mang Idim, aku masuk dulu. Suruh Mang Ade belikan sarapan untuk kamu, Bud. Ucapku perlahan. Budi langsung berjalan ke arah samping toko yang mempunyai banyak besi-besi, tempat di mana Budi berdiam. Gam, dari mana kamu ini? Ucap Dewi sambil berjalan ke arahku. Segera aku bercerita semuanya kepada Dewi tentang pengakuan Bah Iwan dan penyebab keanehan Teh Lasmi. Lengkap semuanya kepada Dewi, membuat Dewi sangat kesal. Tadi Bu Rohma sudah telepon pagi sekali, Gam. 2 hari ke depan, dia pengen diantarkan bahan-bahan bangunan. Anehnya, pengen sama kamu, Gam, yang kirim. Ucap Dewi, menunjukkan nomor baru yang sama sekali belum Dewi kasih nama. Bagus, ada jalan untuk aku ke sana. Yakan saja, sudah tanggung semuanya, Wi. Apalagi, yakin Alda semakin parah sejak kedatangan kita bertamu ke rumahnya itu. Jawabku sambil duduk. Budi terlihat melihat ke arah dalam dari luar toko, seperti mencari keberadaanku. Hal itu juga disadari oleh Dewi. Yang terpenting ingat,
ada istri dan keluarga kamu, Gama. Tidak ingin kejadian dulu terulang lagi. Ucap Dewi sambil mengusap rambutku perlahan. Aku hanya menatap ke arah Dewi yang matanya mulai berlinang. Doakan saja, Wi. Semua bukan keinginan aku juga. Lagian masalah ini datang begitu saja. Ucapku sambil berdiri dan mengecup kening Dewi untuk menemui Budi di depan. Budi sudah tidak terlihat tenang dengan cara berdirinya. Bahkan sarapan yang sudah dibelikan Mang Ade sama sekali belum dimakannya. Apalagi terlihat dari cara menghisap rokoknya, sudah tidak seperti biasanya. Gama, barusan Mang Idim bicara dengan Ki Dudui. Malam ini juga kita pergi ke Tahaga Mayit. Setelah kedatangan kamu ke rumah Alda, malam ini mereka akan melakukan ritual di sana. Selain untuk ritual yang biasa mereka lakukan, untuk menyerang keluarga kita semua. Ini bahaya, Gama. Ucap Budi perlahan. Bud, tidak mungkin kita menggunakan jalan yang sama. Apalagi memakai mobil. Jawabku sangat kaget mendengar kabar ini. Apalagi belum selesai pikiranku pada Bah Iwan dan Teh Lasmi di rumah sakit. Sore aku jemput ke rumah. Mana kunci motor kamu? Biar aku pastikan dulu pada Ki Dudui dan Bah Idim. Ucap Budi sangat serius. Segera aku mengeluarkan kunci motor di dalam saku celana dan begitu saja memberikannya kepada Budi. Sementara Dewi yang melihat di dalam toko terlihat sangat cemas melihat ke arahku dan Budi. Sayang sekali si Budi ini. Selain aneh, apa tidak suka makan ya, Pak? Ucap Mang Ade tiba-tiba. Makan saja, Mang, habiskan, mubazir. Jawabku sambil melihat Budi semakin jauh menggunakan motor. Sambil masih memegang handphone di tangan, aku langsung memberitahu kepada Dewi tujuanku malam ini. Membuat Dewi semakin cemas. Namun beruntungnya, aku bisa menjelaskan kepada Dewi bahwa hal ini harus aku lakukan karena sudah tanggung jawab ke rumah Alda. Sepanjang hari aku hanya membantu Dewi di toko untuk melayani orang-orang yang berbelanja. Dewi juga sudah mengetahui kabar Teh Lasmi dan Bah Iwan yang membuatnya memberikan restu kepadaku untuk pergi sore ini. Semuanya sudah semakin terbuka. Giliran Rawa, Leweng, dan Talaga Mayit itu saja. Ucapku di dalam hati sambil memikirkan hal terburuk malam ini akan menimpa aku dan Budi. Dewi sudah beberapa kali menangkap basah lamunanku, bahkan menyuruhku untuk beristirahat, mempersiapkan keberangkatan nanti malam. Hingga tidak terasa 2 waktu Jumat dan juga asar sudah aku lalui dengan begitu cepat, dan beruntungnya tidak ada hal yang aku lihat di toko, apalagi berdampak seperti kejadian di rumah. Ayo, biar Mang Ade pulang bawa motornya saja. Kita pulang pakai mobil saja, Gam, ke rumah. Ucap Dewi setelah terlihat Mang Ade membereskan toko untuk bersiap-siap tutup. Kamu ini, Gam, sejak dari toko kelihatannya kalau enggak melamun, ya begini. Tegang sekali aku melihatnya. Ucap Dewi yang baru saja memasuki kamar dan duduk di kasur. Sementara aku baru saja memasukkan gelang gengge dan juga batu kecil ke dalam saku celana jeans yang aku kenakan. Dan juga memilih jaket cukup tebal yang memiliki kupluk. Sebentar lagi pasti Budi akan sampai, Wi. Jangan kasih tahu ibu ya. Dengarkan, Wi. Kalau ada yang aneh, telepon Bang Idim, jangan ragu. Kabari apapun yang terjadi. Aku tidak ingin kejadian ibu dan kamu terulang kembali malam ini. Ucapku serius sambil duduk di sebelah Dewi. Dulu mungkin aku belum paham kalau suami aku jadi seperti ini. Namun sekarang, perlahan aku terus paham dan tahu resikonya apa seperti cerita Umi Esi. Jadi anak Ki Dudui seperti apa rasanya. Pulang ya. Jawab Dewi menatap ke arah wajahku. Ucapan Dewi, pulang, membuat hatiku langsung bergetar dan membuat yakin harus segera menyelesaikan masalah ini yang benar adanya kalau dibiarkan akan semakin besar. Apalagi malam ini, Ibu Rohmah pasti tidak akan tinggal diam. Gam, itu Mang Tahrim panggil-panggil di depan. Tiba-tiba suara Teh Anggit aku dengar di luar kamar. Membuat aku dan Dewi langsung keluar dengan cepat. Tumben Gama pakai jaket tebal. Mau kemana sore-sore? Tanya Ibu Mulyani. Doakan saja ya, Bu. Gama ada keperluan sebentar saja. Jawabku sambil mencium tangan Ibu Mulyani.
Kali ini giliran Mang Tahrim yang melihat aku terheran-heran. Budi bawa alat pancing bareng tasnya sangat lengkap. Kini Pak Gama penampilan seperti itu. Mau pada mancing ya Pak? Ucap Mang Tahrim sambil terheran-heran. Dewi langsung mencium tanganku tanpa berkata apapun lagi. Walaupun raut wajahnya sore ini, yang aku lihat jelas menggambarkan kecemasan. Benar saja apa yang dikatakan Mang Tahrim. Budi sudah terlihat menggendong tas panjang yang biasanya digunakan untuk menyimpan pancingan. Membuatku sangat kaget dengan penampilan Budi yang sudah berdiam di depan pos. Dia masih menggunakan motorku yang dibawanya pagi tadi. Apalagi menggunakan topi bundar yang menutupi rambutnya, hanya rambut gondrongnya saja yang terlihat. Biarkan aku saja Gam yang bawa motornya, ini pakai, ucap Budi memberikan tas. Dari kejauhan terlihat Dewi hanya berdiri mematung, sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali, mungkin heran dengan apa yang dilihatnya sekarang. Bud, bawa alat pancing segala seperti ini, ucapku heran, sambil perlahan motor berjalan. Kakek kamu Gama yang nyuruh, itu pinjam dari Darman di kampung. Soalnya kita kan berjalan masuk ke Talaga Mayit, bukan dari jalan kampung Sakalanangor. Jalan seberangnya yang biasa digunakan pemancing lainnya juga. Ucap Budi setelah memperlambat laju motor dan menarik gasnya kembali. Aku mencoba memahami perjalanan kembali ke kampung Sakalanangor. Walaupun dengan penampilan yang jauh berbeda, namun aku selalu percaya kepada Budi dan juga Ki Dudui, juga Mang Idim. Semuanya selalu mempunyai alasan masing-masing. Di bawah matahari sore yang baru saja aku lihat, aku sudah melewati jalan kota. Walaupun baru pertama kali aku dibawa oleh Budi melewati jalanan yang tidak pernah aku lalui ini. Beberapa kali aku memastikan gelang gengge dan batu kecil aman berada di dalam saku celana, termasuk handphone, juga tas pancingan yang sedari tadi aku gendong. Apa kata Ki Dudui, Bud? Apa ada pesan? Ucapku cukup kencang. Apalagi beberapa kali rambut panjang Budi mengenai wajahku karena terkena angin. Jika malam ini ritual itu terjadi, Alda mati, Bud. Hanya itu. Sisanya Ki Dudui menyerahkan kepada kamu nantinya gimana? Jawab Budi perlahan. Budi, bentakku sambil menepuk pundaknya. Hanya itu Gam. Sisanya malam ini kita napak tilas kilang semana saja. Jawab Budi sambil semakin menambah kecepatan laju motornya, sehingga tidak ada obrolan apapun lagi dengan Budi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, barulah aku memasuki sebuah hutan, namun masih banyak terdapat rumah warga, dan beberapa kali berpapasan dengan pengendara lainnya, yang aku lihat membawa perlengkapan pancing seperti yang aku bawa. Ini jalan menuju dermaga, Bud? Tanyaku kepada Budi. Tepatnya dermaga ala kadarnya, Gam. Cuman biasanya para pemancing untuk menuju Rawatilas, tempat di mana ujungnya ke Talaga Mayit, ya pakai jalan ini. Nanti juga kita bisa jalan ini pakai perahu, Gam. Jawab Budi seolah sudah sangat tahu jalannya yang dilalui sore ini. Apalagi awan kuning sudah terlihat akan muncul. Setelah cukup lama dan beberapa kali disalip oleh pengendara motor lainnya, sudah terasa angin cukup kencang dari arah Talaga Cindek yang akan aku datangi dengan Budi. Itu Gam, ucap Budi kepadaku. Sebuah talaga sangat besar yang baru aku ketahui sudah aku lihat jelas. Lengkap beberapa orang yang akan menaiki perahu. Dari mana arah Rawatilas atau Leweng Kolot itu, Bud? Tanyaku yang baru saja turun di salah satu tempat penitipan motor. Aku belum tahu, nanti saja. Jawab Budi yang langsung meminta tasnya agar digendong olehnya. Assalamualaikum. Ucapku dalam hati sambil merasakan getaran yang sudah lama tidak aku rasakan ketika datang ke sebuah tempat. Wah, saya paham betul tujuannya. Kalau udah siap mancing begini, Rawatilas ya. Ucap salah satu bapak-bapak di dekat perahu yang cukup besar. Darman, Pak, saya dari kampung yang sama.
Jawab Budi kepada laki-laki itu. Oh, pantesan Juragan Rakit. Sudah, saya hafal betul. Tapi sudah lama tidak terlihat Kang Darman itu. Ayo naik, ucap bapak tua sambil menahan agar perahu tidak bergoyang terkena ombak. Seharusnya aku bisa menikmati pemandangan telaga yang begitu indah ini. Apalagi hari semakin sore, bahkan ketika melihat jam sudah hampir mendekati waktu maghrib. Baru ya mancing di sini, soalnya baru lihat, ucap bapak tua pengendara perahu. Aku hanya menjawab dengan senyuman saja, agar tidak membuatnya semakin curiga. Hanya suara berisik saja yang aku dengar dari mesin perahu ini, yang membawaku ke tujuan utama. Namun, lain yang aku rasakan dari tadi, aku dibuat sangat cemas. Apalagi ketika melihat ke arah air, yang tenang, seperti ada yang memperhatikan aku dari belakang. Budi juga sedari tadi terus saja memperhatikan sekitar, membuat bapak tua yang mengantarkanku cukup curiga. Setelah hampir 30 menit berada di atas telaga Cindek, yang sebenarnya Ki Dudui menyebutnya Talaga Mayit. Kini aku sudah menepi dan melihat rakit-rakit berjajar. Namun hanya sedikit saja orang yang masih memancing sore ini. Sudah jarang sebenarnya orang yang memancing malam, semenjak banyak hal aneh di Rawatilah sana. Tapi kalau berdua tidak terlalu cemas sih, ucap bapak tua itu perlahan. Memangnya kenapa, Pak? Tanyaku sambil memberikan ongkos. Susah, Pak, jelasinnya. Nanti malah jadi takut lagi. Sudah nikmati saja mancingnya tuh. Lihat, emang gampang dapat ikan di sini. Ucap bapak tua itu sambil menunggu orang yang berjalan akan pulang, menaiki perahu bapak tua tersebut. Anehnya, orang yang melihat aku baru tiba di Rakit Darman sore ini, melihatku dengan sangat kaget dan terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Perahu yang sudah mengantarkan aku dan Budi, bahkan memberikan nomor handphone agar jika pagi untuk kembali, Bapak siap untuk menjemput. Bud, itu Rawatilas, ucapku perlahan, melihat sebuah aliran sungai yang tenang dan luas menuju Talaga, di mana aku dan Budi berjalan ke arah Rakit. Gam, bahaya, sudah ada yang melihat kita, lihat dari atas sana. Jawab Budi tiba-tiba setelah melihat ke arah leuweung. Ayo cepat ikut aku, ucapku setelah melihat seorang lelaki tua malah berlari masuk ke dalam leuweung dengan tergesa-gesa. Di bawah langit yang sudah perlahan menyambut gelap malam, langkahku seperti dibawa ke sebuah jalan menuju atas leuweung itu, yang aku yakini itu adalah leuweung Awi Kolot, karena aku mendengar jelas suara gesekan bambu yang cukup keras. Sama seperti beberapa hari ke belakang, aku pernah mendengar di dalam setiap melaksanakan ibadah. Walaupun baru aku menyadari, di salah satu rakit yang masih ada beberapa orang yang sedang memancing dan bersiap untuk pulang. Terlihat kucing hitam yang sedang diberikan makan. Ada, benar, harusnya bahaya malam ini, ucapku dalam hati. Terus saja berjalan cepat diikuti oleh Budi sambil memperhatikan sekitar, karena sekarang aku sudah mulai berjalan menanjak ke arah leuweung. Masih jauh gak, Mak? Ucap Budi. Di atas sana kita berdiam agar bisa melihat jelas ke rawa dan juga telaga. Jawabku sambil mengatur napas yang mulai ngos-ngosan. Belum terlambat, ucap Budi tiba-tiba ketika baru saja sampai di tempat yang aku tuju. Sehingga pemandangan ke rawa Tilas yang sedari tadi menarik perhatianku sangat jelas aku melihatnya. Aku dan Budi baru saja duduk di antara pohon-pohon cukup besar yang berjajar tinggi, sehingga dari arah depan rawa dan telaga tidak akan mengetahui keberadaanku. Termasuk orang-orang di bawah dekat rakit, seperti kebingungan mencari aku dan Budi yang baru saja duduk. Minum gak, Mak? Tunggu sebentar, ucap Budi tiba-tiba. Bud, dengar, jangan ke arah belakang ya. Itu leuweung Awi Kolot. Dari tadi sudah banyak yang ingin bicara, namun aku tolak berkali-kali, bahaya. Jawabku cemas, karena sekarang sudah memegang gelang gengge
di dalam saku. Budi langsung terdiam, tanpa bergerak dan kembali duduk. Apalagi gelap malam sudah semakin hadir, membuat pandanganku hanya melihat warna air rawa tilas dan juga Talaga Cindek saja. Beberapa kali aku hanya memperhatikan sekitar, sambil mengatur diriku agar tenang. Apalagi dari arah rawa yang gelap, penuh dengan pepohonan kecil, sudah aku rasakan dan aku lihat beberapa mata seperti memperhatikan ke arahku. Gama, ini Ki Dudui sama Mang Idim datang ke rumah lagi, ngopi bareng Mang Tahrim. Isi pesan dari Dewi yang aku baca karena baru saja melihat handphone. Aman Bud, kakek dan Mang Idim ada di rumah, ucapku kepada Budi. Budi hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi aku yakin, waktu maghrib sudah setengah jam berlalu. Dari belakang sini harusnya kampung Sakalanangor. Benar kan, Bud? Ucapku perlahan. Ini leuweung awi kolot, Gam. Kamu percaya gak? Jika belakang leuweung ini satu jajar lurus dengan rumah dan kandang peternakan Rohma. Ucap Budi perlahan. Aku langsung percaya dengan ucapan Budi. Apalagi baru saja aku membayangkan kenapa perjalanan tempo hari ke rumah Alda cukup jauh karena memutar. Sudah hampir 1 jam, aku hanya berdiam dan memperhatikan sekitar, sambil di dalam hatiku membaca zikir berkali-kali dan meminta perlindungan Pencipta. Bud, dengar, jangan ada nyawa yang melayang di tangan kamu. Paham? Ucapku serius. Maaf Gam, tidak ada jaminan. Apalagi siapapun yang berani menyentuh kamu, akan aku sikat. Jawab Budi anehnya langsung melihat ke arah belakang. Tiba-tiba angin sangat kencang, dan suara bambu yang saling bergesekan, kini aku dengar sangat kencang sekali. Juga pohon-pohon di rawa tilas dan Talaga Cindek terlihat bergoyang. Apalagi sudah terlihat, tidak ada orang sama sekali di atas rakit-rakit pemancingan. Gam, tengkurap. Bisik Budi sambil menjatuhkan posisi berdiri tas pancing yang panjang itu. Aku langsung mengikuti perintah Budi. Apalagi kini gesekan-gesekan suara orang yang melangkah. Dan seperti binatang-binatang berkaki 4 sudah aku dengar. Bud, berapa orang? Cepat pastikan. Bisikku tegas. Apalagi beberapa rumput kini sudah menghalangi tubuhku dan juga Budi. 3 orang mungkin sulit, tapi bukan langkah manusia saja. Ada kambing juga. Jawab Budi yang seperti akan bergerak dalam posisi tengkurapnya. Namun langsung aku tahan dengan cepat. Jangan dulu, Bud. Bentakku pelan. Aku langsung dibuat kaget dengan apa yang aku lihat. Apalagi kini langkah kaki itu semakin turun ke arah rawa tilas. Bersama banyak sekali kambing-kambing yang aku lihat. Setiap orang membawa 3 kambing yang baru aku dengar suaranya semakin kencang ketika orang-orang itu semakin turun ke dekat rawa tilas. Ritualnya dimulai. Seharusnya tidak lama lagi Bu Rohma ada. Ucapku perlahan. Dengan seketika, kambing-kambing itu dilemparkan begitu saja setelah dipangku 3 orang yang tidak aku kenal itu. Bahkan, aku melihatnya cukup jauh. Namun aku cukup kaget ketika mendengar langkah binatang kecil dari arah samping telingaku. Meong hidung, ucapku perlahan yang disadari oleh Budi. Budi langsung terdiam dengan tatapan kagetnya karena kucing hitam yang sebelumnya aku lihat dirakit sedang makan, kini sudah berada tepat di sampingku. Suara berisi kambing-kambing dan beberapa kali suara air yang menerima lemparan kambing itu aku dengar dengan jelas. Namun seketika, kambing yang banyak itu sedang berenang, 3 orang itu langsung berjalan terburu-buru naik kembali. Astagfirullah, ucapku perlahan, diikuti oleh Budi yang menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dengan seketika, kambing-kambing itu seperti ada yang menariknya ke dalam rawa, yang kini airnya tidak tenang lagi itu. Karena kambing-kambing sudah tenggelam begitu saja, disusul suara langkah orang yang Budi dengar memberikan tanda kepadaku. Apalagi gelang gege di dalam saku celana, yang mana pemiliknya itu sudah berada di sampingku,
terasa dingin sekali. Aku mendengar dengan jelas suara gerakan kaki berbeda dari sebelumnya. Kini terbagi dua. Yang satu ke arah barusan 3 orang, dan satunya lagi ke arah aku dan Budi yang sedang tengkurap. Begitu juga dengan Budi menyadari hal tersebut. Ada? Ucapku perlahan. Alda sudah berjalan bersama Ibu Rohmah dan Sobar, juga 2 orang lainnya yang mengikutinya dari belakang. Dan aku baru tersadar, ada seorang nenek tua sudah berdiri di dekat air rawa tilas, seperti sedang menunggu kedatangan Alda dan juga Ibu Rohmah. Di sini ternyata, akhirnya kepala kamu duluan aku tebas. Sebelum semua kepala keluargaku kamu tebas. Sebuah golok tajam baru saja terdengar suaranya begitu jelas dikeluarkan dari sarangnya. Kini golok itu tepat mengarah ke leher Budi. Bahkan tidak aku ketahui, lelaki tua yang pernah aku lihat itu tiba-tiba saja muncul. Paiwan, ucapku kaget melihat lelaki tua yang kini akan menyerang Budi dengan goloknya. Budi, jangan! Teriakku kepada Budi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Budi dan juga Gama? Akankah Budi selamat atau pertarungan yang selama ini Ki Dudui hindari akan terjadi malam ini di dekat rawa tilas? Lalu bagaimana keadaan Alda dan Dewi di rumahnya yang sudah dijaga Ki Dudui dan Mang Idip? Kita akan berjumpa lagi di episode ke-7, Akad Jiwa. Mungkinkah Meong Hideng dan suara gelang genggenya akan terdengar lagi? Kita akan saksikan bersama-sama di episode berikutnya.